Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk mentaati firman-Mu. Kami serahkan permohonan dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Mazmur pasal 116 ayat 7. Demikianlah sabda Tuhan. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Tema renungan saat ini adalah jangan panik ketika menghadapi masalah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Bruce Larson menuliskan pengalaman imannya ketika ia hampir tenggelam di Teluk Meksiko. Beberapa tahun yang lalu, saya hampir tenggelam akibat badai di laut di Teluk Meksiko ketika saya mendapati diri saya berenang jauh dari pantai, berusaha mencari perahu yang terhanyut. Saya terjebak dalam keadaan sulit. Itu karena kebodohan saya sendiri. Sesuatu yang sama sekali tidak biasanya terjadi. Saya masih ingat mengatakan, "Ya, inilah saatku." Ombak setinggi 7 atau 8 kaki dan langit gelap dengan angin kencang dan kilat menyambar-nyambar. Saya sedang terhanyut di laut saat firman Tuhan datang kepada saya dan menyelamatkan saya. Yang saya rasa Tuhan katakan adalah, "Aku di sini, Larson. Engkau tidak akan pulang secepat yang engkau kira. Bisakah engkau menjejak-jejakkan kaki di air?" Entah bagaimana itu tidak pernah terpikirkan oleh saya, karena sebelumnya saya hanya berusaha untuk berenang dengan kalap. Seandainya saya terus saja dengan kalap berenang sampai kembali ke pantai, tenaga saya pasti terkuras dan tenggelamlah saya. Dalam segala macam keadaan, kita dapat membuat masalah menjadi lebih buruk dengan upaya-upaya kalap kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Padahal Tuhan sedang berusaha mengatakan kepada kita, tenanglah. Seringkali bukannya tenang, kita membuat diri kita berada dalam keadaan yang berbahaya, dan semakin kita berusaha, justru semakin buruk jadinya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, apakah saat ini kita sedang berusaha untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan tantangan kehidupan yang kita hadapi dengan ketakutan dan kecemasan, sehingga kita mulai menjadi kalap? Jika kita merasa seolah tidak ada jalan keluar, mungkin inilah saatnya yang paling tepat bagi kita untuk berhenti sejenak dari upaya menggebu-gebu dalam mencari penyelesaian atau jawaban dengan cara kita sendiri. Berilah Tuhan Yesus waktu untuk melakukan karyanya dan untuk menyampaikan hikmat-Nya kepada kita. Tetap tenanglah, karena Dia tetap Tuhan yang memegang kendali secara penuh atas seluruh aspek kehidupan kita. Karena Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik kepada mereka yang menyerahkan seluruh hidupnya
kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas sabda firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan agar kami tetap tenang dalam menghadapi setiap masalah. Melalui firman-Mu ini kami semakin dikuatkan saat menghadapi badai kehidupan, karena kami tahu bahwa Engkau selalu ada untuk kami dan tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu untuk menjamah, mengangkat semua sakit penyakit, sehingga mereka yang sakit akan memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa kami dan para pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan kehendak Tuhan. Berikanlah hati yang melayani masyarakat. Jauhkan mereka dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Selanjutnya kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon hikmat-Mu menyertai kami, sehingga langkah apapun yang kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Kami serahkan doa sembahyang kami kepada Allah yang Maha Kuasa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.